Iya, shalom Bapak Ibu yang terkasih. Kita berjumpa kembali dalam kasih Kristus bersama di Mesbah Doa malam hari ini. Saya percaya kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan di hidup kita. Dan Dia Tuhan yang berjanji bahwa di dalam Dia kita kuat menanggung segala perkara, saudara. Dan kita percaya bahwa ketika Tuhan yang sudah membuka pintu, maka tidak ada satupun kuasa yang dapat menutupnya. Karena itu bagian kita hanyalah percaya kepada Tuhan. Baik, malam ini kita akan membawa pujian penyembahan kita. Kita masuk di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam ini. Kami mau meneguhkan hati dan iman kami. Semakin hari kami semakin kuat. Semakin hari kami akan semakin melihat kemuliaan Tuhan. Semakin hari kami akan semakin diteguhkan di dalam firman-Mu ya Bapa. Biarlah Engkau terus membawa hidup kami sejalan dengan tujuan Tuhan. Biarlah kami juga tetap kuat di dalam iman percaya kami. Karena itu kami mau terus memuji menyembah Tuhan. Kami tahu dan percaya Engkau Tuhan yang berjanji. Dan Engkau pasti menepati setiap janji-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mau terus menyembah Engkau. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutup. Bila Kau yang mengangkat hidup kami Tuhan, amin. Aku tiada yang dapat merendahkan kami, merendah. Lebih lagi dengan iman katakan saudara, bila Tuhan yang membuka pintu, bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun yang dapat menutupnya, Bila Kau yang mengangkat, tak ada yang dapat melepaskan setiap persoalan selain Tuhan di dalam hidup kami. Lebih lagi saudara katakan, bila Kau yang membuka pintu Tuhan, bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun, kami percaya tidak ada yang dapat menutupnya jika Tuhan sudah membuka pintu bagi kami. Amin Tuhan. Tiada yang dapat merendahkanku. Kami percaya Tuhan, Engkau yang berjanji, Engkau yang menepati, kuasa-Mu dahsyat. Tidak ada satupun kuasa yang bisa mengalahkan, yang dapat membandingkan kuasa Tuhan. Kami percaya Bapa, kuasa-Mu terjadi di hidup kami. Kami percaya Tuhan, mujizat-Mu Engkau nyatakan bagi setiap anak-anak-Mu yang terus berserah kepadamu. Kami percaya Tuhan, ketika Engkau membuka pintu tidak ada yang dapat menutupnya. Katakan saudara, bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun yang dapat menutup. Bila Kau yang mengangkat hidup kami, tak ada yang dapat. Lebih lagi saudara, dengan iman percaya, perkatakan di hadapan Tuhan pernyataan iman-Mu hari ini. Katakan, bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun Tuhan dapat menutupnya.
kami percaya tiada yang dapat merendahkanku. Dapat menanggung segala perkara Tuhan. Kami percaya Yesus. Dengan iman kami melihat jalan-jalan Tuhan. Engkau bukakan bagi setiap kami. Mari saudara, engkau yang lemah, engkau yang sedang dalam tekanan, engkau yang merasa tidak berdaya, katakan pujian ini. Segala perkara dapat ku tanggung dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan Yesus penolong kami. Tetap percaya. Sebab itu kami tetap percaya kepada Engkau ya Tuhan. Segala Engkau kami dapatkan kekuatan. Dalam Dia yang memberi Engkau sumber kekuatan kami. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Sebab itu Tuhan kami tetap percaya Tuhan segala perkara. Dalam Dia yang memberi kekuatan. Sebab itu kami panggil nama-Mu, Tuhan Yesus penolong dan sahabat kami. Tetap percaya. Sekali lagi katakan dengan imanmu, saudara, katakan segala perkara dapat ku tanggung. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus, Kau sahabat dan penolong kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan setia. Yang sanggup melakukan segala perkara di hidup kami. Lebih lagi katakan pujian ini saudara. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus Kau penolong kami. Yesus penolong dan sahabat. Sebab itu kami percaya kepada-Mu ya Tuhan. Percaya
Lebih lagi katakan dengan iman. Segala perkara dapat ku tanggung di dalamnya yang memberi kekuatan. Amin. Kami percaya Tuhan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Percaya Tuhan, tanya kepadamu Yesus. Haleluya. Sebab kami percaya Engkau sanggup mengubah beban menjadi berkat Tuhan. Saat kami mengandalkan Engkau sepenuhnya, saat kami menaruh harapan kami di dalam Engkau, tidak ada yang mustahil bagimu ya Tuhan. Karena kami percaya kami punya Allah yang hebat, yang dahsyat, yang tak tertandingi. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama. Ku yakin dan percaya Engkau sanggup, Engkau sanggup mengubah malam menjadi siang. Yes. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah, Kau sanggup mengubah beban menjadi berkat. Ku yakin dan percaya. Mari dengan imanmu naikkan pujian ini. Yes. Amin, amin. Malam menjadi siang. Haleluya. Ku yakin dan percaya Engkau sanggup mengubah, Kau sanggup mengubah beban menjadi berkat. Mari lebih lagi. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah, Kau sanggup mengubah malam menjadi siang. Yes. Ku yakin dan percaya Engkau sanggup mengubah, Kau sanggup mengubah beban menjadi berkat. Ku yakin dan percaya Engkau sanggup mengubah, Kau sanggup mengubah malam menjadi siang. Yes, Jesus. Ku yakin dan percaya Engkau sanggup mengubah, Kau sanggup mengubah beban menjadi berkat. Kami percaya Tuhan, hanya kepadamu kami berharap. Kaulah sumber pengharapan kami, Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Syukur.
Engkau ada di dalam hidup kami. Dan mujizat-Mu selalu terjadi bagi kami Tuhan. Tidak ada perkara yang mustahil di mata-Mu Bapa. Kami mau terus menyembah Engkau Yesus. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Kau beserta, hati kami percaya, ku melihat ada mujizat setiap hari. Dengan hati yang percaya kami nyatakan, selama ku menyembah-Mu, kami percaya, ya Tuhan, mujizat masih terjadi. Selama Engkau beserta kami, selama Kau beserta, ku melihat ada mujizat di setiap hari. Selama kami menyembah-Mu, selama kami berpegang teguh di dalam firman-Mu Tuhan, satu hal yang kami percaya, bahwa Engkau yang menyertai setiap hidup kami, perkara lepas perkara atas hidup kami. Sebab itu kami tidak takut, kami tidak gentar, karena kami punya Tuhan yang besar, kami punya Tuhan yang ajar. Engkau sanggup Tuhan, haleluya. Dengan iman sama-sama kami katakan, selama ku menyembah, ku percaya bahwa mujizat Engkau masih bekerja sampai hari ini Tuhan. Selama Kau beserta, ku melihat ada mujizat setiap hari. Hati kami berpegang teguh dalam firman-Mu Tuhan, hanya bagi-Mu Tuhan. Kami percaya hanya kepada-Mu Tuhan masih terjadi. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya, amin, bahwa mujizat masih terjadi. Selama Engkau menyertai setiap langkah kami beserta, amin. Ku melihat ada mujizat setiap hari. Kami percaya Tuhan, bahwa mujizat-Mu Engkau sediakan bagi orang-orang yang terus berharap dan berserah kepada-Mu Bapa. Karena itu malam ini kami berserah hanya kepada Tuhan. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau terus menyembah Engkau. Ketika kami menyembah Tuhan, Engkau beserta dengan kami Bapa. Terima kasih buat malam ini Tuhan, berbicara bagi kami lewat kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Kami buka hati bagi firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Namun sebelumnya saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu. Karena kita percaya bahwa kesaksian itu akan menambah iman percaya kita kepada Tuhan. Iya baik, saya bacakan terlebih dahulu. Shalom Ibu Debbie, saya mau bersaksi atas kebaikan Tuhan. Karena
Hanya berkat pertolongan Tuhan saja saya dimampukan untuk mendapatkan dan memperoleh pekerjaan. Ceritanya saya ini lulus dari bangku kuliah dan saya telah berusaha untuk mencari berbagai pekerjaan dan mengirimkan CV ke berbagai perusahaan. Akan tetapi masih juga belum diterima. Ya, saya tidak berputus asa, saya selalu berdoa di setiap waktu dan saya juga sangat percaya bahwa waktu Tuhan itu pasti akan menolong saya. Saya selalu bersabar dalam menantikan jawaban Tuhan. Di samping itu, saya juga selalu tidak pernah berhenti untuk berusaha, pantang menyerah dan mencoba melamar di berbagai perusahaan. Kira-kira saya sudah menganggur 1 tahun lebih, Bu. Namun puji Tuhan, keajaiban Tuhan akhirnya terjadi. Ya, di tahun ini Tuhan Yesus telah menolong dan mendengarkan doa saya sekeluarga. Saya akhirnya diterima dan berhasil mendapatkan pekerjaan. Saya sangat bersyukur sekali atas pertolongan Tuhan buat kehidupan saya. Kalau bukan karena berkat pertolongan Tuhan, saya yakin pasti sampai saat ini saya belum mampu mendapatkan pekerjaan. Tuhan Yesus sangat baik sekali, Bu, dalam kehidupan saya. Terima kasih Tuhan Yesus ya, Tuhan baik ya. Saya juga berterima kasih buat Ibu Debbie yang selalu tanpa lelah memberikan firman Tuhan yang itu menjadi kekuatan di dalam saya menjalani kehidupan. Saya dan seluruh keluarga telah menjadi pendengar setia Mesbah Syukur dan Mesbah Doa sejak tahun 2021 yang lalu, Ibu. Semoga Ibu Debbie beserta keluarga dan seluruh tim selalu sehat, diberkati Tuhan dan selalu menjadi berkat bagi banyak orang. Sekali lagi terima kasih Ibu. Amin. Puji Tuhan, luar biasa. Ini seorang anak muda pasti ya, karena baru lulus kuliah. Iya, inilah salah satu contoh anak muda yang mengandalkan Tuhan. Saya selalu berkata dan berpesan kepada para anak muda, jangan sombong. Kalau kita lihat anak-anak muda sekarang, saudara, masih kuliah aja gayanya udah selangit ya. Mereka sudah ya banyak hal, mereka lupa bahwa perjalanan mereka itu masih panjang. Banyak sekarang yang sudah lulus kuliah jangan bangga dulu. Ya, setelah lulus kuliah mau kemana? Ya, mau cari pekerjaan di mana? Ya, ketika lulus kuliah itu belum akhir dari segala-galanya. Bahkan saya mendengar ada beberapa anak-anak muda yang lulus kuliah sudah mabok-mabokan, merayakan kelulusannya. Aduh ya, perjalanan hidupmu itu masih panjang. Mencari pekerjaan itu tidak mudah. Makanya anak muda harus melibatkan Tuhan. Karena tanpa Tuhan semuanya akan sia-sia. Ya, salah satu contoh malam ini dari seorang anak muda yang bersaksi, dia hidup mengandalkan Tuhan, berdoa, tapi dia juga bertindak, terus memasukkan lamaran ke berbagai perusahaan. Sampai akhirnya 1 tahun loh menganggur, ya tidak gampang saudara. Memang kalau tanpa Tuhan semuanya ya sia-sia, tapi orang yang mengandalkan Tuhan, kata firman Tuhan, akan diberkati Tuhan. Diberkatilah engkau, nak, yang sudah bersaksi malam ini, ya pasti kalau engkau hidup mengandalkan Tuhan, Tuhan akan memberi yang terbaik bagi hidupmu. Terima kasih buat kesaksiannya, Tuhan memberkati. Iya saudara, kita sudah selesai kemarin membaca 1 Tawarik pasal yang ke-6 sampai ayat yang ke-48. Bagaimana ya suku Lewi dipakai untuk melayani Tuhan, bahkan Daud mengangkat para penyanyi-penyanyi untuk menjadi pelayan di rumah Tuhan, ya, untuk mereka bernyanyi, bermazmur, paduan suara dan lain sebagainya. Dan sekarang kita lanjutkan ya dari 1 Tawarik pasal 6 ayat yang ke-48, keturunan Harun, saudara. Ya, dikatakan ayat 48, 1 Tawarik 6 ayat 48. Saudara-saudara, sesuku mereka, orang-orang Lewi yang lain diserahkan melakukan segala pekerjaan di kemah suci rumah Allah. Tetapi Harun dan anak-anaknya berkewajiban membakar korban di atas mezbah korban bakaran dan di atas mezbah pembakaran ukupan, dan melakukan segala pekerjaan di tempat Maha Kudus serta mengadakan pendamaian bagi orang Israel, tepat seperti yang diperintahkan Musa hamba Allah itu. Jadi ya Harun dan keturunannya dipilih menjadi imam yang melaksanakan ya pembakaran dan persembahan mezbah, saudara ya.
Itu tidak dilakukan semua orang Lewi ya, tetapi hanya orang dikhususkan menjadi imam. Inilah keturunan Harun, Eliezer anaknya, dan anak orang ini ialah Pinehas, dan anak orang ini ialah Abisua, dan anak orang ini ialah Buki, dan anak orang ini ialah Usi, dan anak orang ini ialah Serahya, dan anak orang ini ialah Marayot, dan anak orang ini ialah Amaria, dan anak orang ini ialah Ahitub, dan anak orang ini ialah Sadok, dan anak orang ini ialah Ahimaas. Ya, jadi Harun ini saudara, kita tahu Harun dan keturunannya secara ketat mereka harus mengikuti rincian ibadah ya, dengan yang sudah diperintahkan Allah, ketetapan Tuhan itu yang sudah diberi melalui Musa. Tidak boleh sembarangan hidup mereka. Mereka tidak hanya memilih ya perintah-perintah yang mereka ingin taati saja, tetapi semua mereka harus mentaati, tidak main-main. Perhatikan apa yang terjadi pada Usa, saudara, ketika rincian penting dalam ya menangani tabut perjanjian itu diabaikan. Jadi Usa mati ketika mengangkat tabut Allah kan. Kita hendaknya tidak berusaha untuk hanya mentaati Tuhan secara apa yang kita mau saja dengan memilih perintah-perintah mana yang kita mau. Tetapi kita mengabaikan yang lain. Ya, kita harus semua harus kita lakukan. Jangan ada orang itu yang hanya begini, saya setia perpuluhan, saya setia ngasih persembahan, tapi ya saya nggak hidup kudus karena nggak bisa. Soalnya saya ini masih merokok, saya ini masih mabuk, saya ini masih bersinah, ada simpenan saya. Itu nggak bisa, saudara. Ya, engkau taat satu hukum tapi yang lain tidak kau lakukan, sama saja bohong. Ya, atau ada sebagian orang yang berkata, saya sih kudus ya, saya ini nggak bersinah, nggak merokok, saya berusaha hidup dalam ketaatan. Cuma ya kalau masalah uang, aduh, saya ini pelit, saya enggak bisa ngasih persembahan banyak, saya enggak bisa memberkati ya pekerjaan Tuhan, saya juga enggak bisa. Ya kenapa ya saya itu kalau dalam hal uang pelit? Lah saudara juga tidak bisa, karena Alkitab berkata orang kikir enggak masuk surga, pesinah, orang pelit tidak masuk surga. Jadi ya seperti Harun, dia enggak bisa pilih-pilih mana yang dia mau taati, mana tidak. Mati loh, langsung mati dia kalau enggak kudus, mati di ruang maha kudus, saudara. Karena mereka, keluarga Harun dan keturunannya adalah orang-orang yang harus mempersembahkan korban. Tidak bisa memilih mentaati yang satu dan membuang firman yang lain. Firman Allah memiliki otoritas dalam segala aspek hidup kita. Bukan hanya di bidang-bidang yang kita mau saja. Banyak orang, ya kalau masalah hidup saya serahkan sama Tuhan deh, ya supaya saya tidak berdosa. Tapi uang saya, sorry ya Tuhan ya, uang saya atur sendiri. Tidak bisa, saudara. Seluruh hidup kita, nafas kita, hidup kita, uang kita, semua milik Tuhan. Harus kita persembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Ya, lalu dikatakan di sana Harun ya tidak gampang, dia dan anak-anaknya dan sukunya itu dipilih untuk ya mempersembahkan korban bagi Tuhan. Kita lanjut sekarang kota-kota orang Lewi. Inilah tempat-tempat kediaman mereka menurut tempat-tempat perkemahan mereka di daerah mereka. Waktu masuk ke tanah perjanjian, Tuhan membagi ya bagian-bagian tanah untuk mereka duduki, semua lewat undi ya dibagi, saudara. Dan suku Lewi mendapat tempat ya, dan dikatakan kepada keturunan Harun yang termasuk kaum orang Kehat, karena bagi mereka lah undian yang pertama. Kepada mereka diberikan Hebron di tanah Yehuda dengan tanah-tanah penggembalaan di sekelilingnya, tetapi tanah ladang kota tadi ya dengan desa-desanya telah diberikan kepada Kaleb bin Yefune. Kepada keturunan Harun diberikan Hebron, kota perlindungan itu, ya kemudian Libna dengan tanah-tanah penggembalaannya, dan Yatir, lalu Estemeoa dengan tanah-tanah penggembalaannya, Hilen dengan tanah-tanah penggembalaannya, Debir, Asan, dan ini panjang, saudara bisa baca tanah-tanah penggembalaan mereka. Ya, dan orang Lewi memberikan ini penggembalaan mereka. Ini semua tentang tanah, kita nggak perlu baca sampai selesai ya saudara. Tapi di sini dikatakan Tuhan memberikan bagian-bagian tanah. Ya, suku Lewi itu tidak diberi sebuah wilayah khusus seperti suku-suku lainnya. Sebaliknya orang-orang Lewi harus tetap hidup di seluruh tanah yang ada. Ya, jadi dia tidak mendapat tanah. Dan dalam rangka untuk menolong orang-orang dari segala suku untuk beribadah kepada Allah, jadi orang Lewi itu diberi kota-kota tertentu. Ya, tanah penggembalaan di wilayah-wilayah yang dibagikan kepada suku-suku lain. Jadi suku-suku lain semua diberikan bagian tanah dan penggembalaan. Orang Lewi tidak. Mereka masuk di semua
semua kota-kota, semua tanah-tanah. Kenapa? Karena untuk mereka itu harus ada di semua tempat untuk membawa bangsa itu mendekat kepada Tuhan, mengingatkan firman Tuhan. Jadi saudara, aplikasinya hari-hari ini dalam kehidupan kita memang ada orang-orang tertentu yang dipilih Tuhan. Ya seperti orang Lewi. Ya saya bersyukur, saya puji Tuhan, salah satu orang yang dipilih Tuhan ternyata untuk membagikan firman Tuhan dan untuk mengingatkan kepada umat Tuhan bagaimana hidup selalu mendekat kepada Tuhan. Karena tidak semua orang bisa dipilih ya seperti itu. Contoh, saya ketika membuka sekolah misi Alkitab aja mau cari orang untuk jadi hamba Tuhan tuh sulit loh. Padahal saya bilang gak ada uang, gak apa-apa, gratis, ayo sekolah. Yang penting kamu mau menjadi hamba Tuhan untuk membagikan firman. Tidak semua mau saudara. Ya dan pada akhirnya puji Tuhan ya sekarang ya ada 26 sampai 30 kayaknya kalau sudah datang semua ya, itu menyerahkan hidup mereka memang dari tempat yang jauh, dari Papua, dari NTT, dari mana-mana, tapi saya percaya mereka adalah orang-orang pilihan Tuhan ya. Kalau tidak gagal di dalam ya pendidikan ya, semoga semua bertahan sampai pada akhirnya, tidak ada kasus atau apapun. Tidak gampang menjadi orang pilihan Tuhan itu. Saya pun menyadari. Makanya ya Tuhan memberikan visi, cepat persiapkan penuai. Kenapa? Karena akhir zaman tuayan banyak tapi penuai sedikit. Ya dan hanya orang-orang yang terpanggil. Tidak semua orang bisa jadi pendeta. Tidak semua orang bisa jadi hamba Tuhan. Tidak semua orang bisa memberitakan Injil. Tetapi orang-orang yang dipilih Tuhan tetap ada. Walaupun memang sedikit saudara ya. Dan kita terus doakan untuk sekolah misi ini saudara, agar mereka boleh selesai sampai pada akhirnya dan boleh segera pergi ke bangsa-bangsa, bahkan terutama juga Indonesia, kembali ke pelosok-pelosok di tanah Papua, di NTT untuk memenangkan ya seperti orang Lewi. Mereka harus ada di berbagai tempat. Untuk apa? Ya untuk bisa ya memenangkan jiwa-jiwa. Bahkan nanti kalau memang yang sekolah ini mereka belum ada tempat pelayanan, ya nanti akan ditempatkan di 28 titik ya misi yang ada di Indonesia ini. Saya bersyukur semua Tuhan atur, semua Tuhan perlengkapi. Mari kita bergerak bersama saudara. Saya juga berdoa ya, siapa tahu ada di antara saudara yang dipilih jadi penuai. Saudara mungkin gak perlu masuk sekolah Alkitab, tapi saudara memberitakan firman. Kasih tahu orang-orang yang berdosa untuk bertobat hari-hari ini. Ya supaya apa saudara? Karena kita sedang mempersiapkan umat, Tuhan sudah mau datang. Lihat keadaan zaman hari-hari ini, kita harus berjaga-jaga, perang demi perang terus memanas saudara. Ya kita terus berdoa agar ya benar-benar ya hari Tuhan itu kita dipersiapkan sebelum hari Tuhan datang dan iman kita menjadi iman-iman pemenang ya. Baik, kita akan ya selesai sampai di sini, kita akan lanjutkan besok. Saya percaya ya Tuhan akan memberikan kita kekuatan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur lewat firman Tuhan kami boleh belajar setiap malam bagaimana ya hukum-hukum Tuhan, bagaimana rencana Tuhan, bagaimana aturan-aturan di firman Tuhan, sehingga hidup kami boleh terus selaras dengan Tuhan. Bahwa kami hidup dalam kekudusan, dalam kebenaran, tinggalkan dosa dan mau sungguh-sungguh menyerahkan hidup kepada Tuhan. Maka nambah berdoa, pakai setiap jemaat Mesbah Doa untuk menjadi alat di tangan Tuhan, memberitakan Injil firman Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati setiap anak-anak-Mu yang dalam pergumulan yang berat. Tuhan tarik mereka menjadi orang-orang yang menang, lebih daripada pemenang, yang bergumul dengan dosa, keterikatan, kenajisan, percabulan, rokok, minuman keras, judi, obat-obatan terlarang, narkoba, homoseksual, lesbian, segala dosa, ketakutan, kekhawatiran, amarah, kebencian, kami tolak semua itu dalam nama Yesus. Agar hidup kami boleh berkenan di hadapan Tuhan dan hidup kami boleh menjadi suratan yang terbuka. Yang mencari pekerjaan Tuhan beri yang terbaik, yang terlilit masalah hutang piutang Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Yang sedang ingin menjual aset Tuhan juga pertemukan dengan pembeli yang terbaik. Berkati setiap mereka yang terbaring sakit malam ini, saudara letakkan tangan-Mu di bagian sakit. Perkatakan dalam nama Yesus ada kesembuhan yang terjadi. Kami percaya biarlah rumah tangga kami dipulihkan, suami dipulihkan, anak-anak dipulihkan, istri dipulihkan, orang tua dipulihkan, semua bertobat kembali kepada Tuhan dan menghormati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami lepaskan berkat atas bangsa dan negara kami Indonesia. Lawatan Tuhan tercurah, seorang pemimpin yang terbaik Tuhan sudah pilih menjadi presiden di atas bangsa ini. Kami berdoa keamanan, ketentraman, kami tolak kerusuhan, pertikaian,
dalam nama Yesus kami hancurkan semua roh-roh itu. Tuhan pegang kendali di atas bangsa kami. Lawat bangsa Indonesia ini agar terjadi hujan pertobatan. Berkati Tuhan rakyatnya, tanahnya, semuanya. Bahkan semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan juga memberkati dengan damai sejahtera dan hujan pertobatan. Orang bertobat kembali kepada Tuhan. Mari buka hati dan tanganmu saudara, karena itu terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus yang akan terus menyertai hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput setiap kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati, katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel saudara.